Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para masyarakat yang ada di seluruh Indonesia? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitasnya. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi penting tentang BPNT PPKM, di mana pada saat sekarang ini lagi berlangsungnya pendistribusian KKS program sembako BPNT PPKM. Nah, ada hal-hal penting yang harus diketahui oleh para KPM yang mendapatkan atau namanya terdaftar sebagai penerima BPNT PPKM. Apa hal penting tersebut? Agar informasi ini bisa diterima dengan jelas, untuk menonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan kesimpang siuran informasi. Dan juga jangan lupa supaya channel saya ini terus berkembang, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, dan share agar informasi ini bisa sampai dan menyebar ke segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang informasi penting pada program BPNT PPKM. Hal ini sebelumnya menindaklanjuti dari surat edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI kepada Himbara selaku bank penyalur, yaitu Bank BRI, Bank BNI, BTN, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Di surat edaran sudah disampaikan agar para himbara mempercepat proses pendistribusian KKS di tengah masa pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM di seluruh Indonesia. Dan perlu diketahui bagi KPM di mana di masa pendistribusian ini sudah banyak dan juga beberapa KPM sudah mengambil, bisa berhasil mendapatkan KKS BPNT PPKM-nya, dan setelah dicek ke e-warung sudah terisi saldo langsung 3 bulan. Bukankah itu sebuah kabar gembira dan juga bisa mendorong, membantu meringankan beban hidup dari para KPM. Nah, BPNT PPKM ini tidak jauh beda dengan BPNT reguler yang diterima oleh KPM sebelumnya. BPNT PPKM ini setiap bulannya juga mendapatkan saldo senilai 200.000 yang dibelanjakan sembako oleh KPM di e-warung terdekat dengan jenis bahan pangan, sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Para KPM bisa memilih jenis bahan pangan tersebut apa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak boleh di luar 4 jenis bahan pangan itu. Jika ada e-warung yang masih melakukan pemaketan, sudah ditentukannya KPM-nya ini bahan yang bisa diterima, ambil. KPM memiliki hak untuk komplain. Jika e-warung tidak menanggapi, KPM bisa melaporkan kepada pendamping BPNT kecamatan, kepada dinas sosial, kepada koordinator daerah program sembako di wilayah KPM. Pada saat ini sangat gencar sekali dilakukan perubahan-perubahan untuk penyaluran BPNT yang sesuai ketentuan, dari mulai e-warung, dari bahan pangan yang harus diterima KPM sesuai dengan kebutuhan, dari kualitas, dari harga, dan juga dari jenis yang diterima itu bisa dipilih oleh KPM. Jadi tidak ada lagi pemaketan, tidak ada lagi
ataupun pemaksaan. Itu yang harus dipahami dan diketahui oleh para KPM, dan para masyarakat yang menyaksikan channel saya ini bisa juga membantu untuk menghimbau atau mensosialisasikan kepada para KPM. Dan kabar baiknya, di KKS BPNT PPKM ini sudah terisi saldo 3 bulan alokasi Juli, Agustus, September senilai 600.000 sudah ada isinya. Pastinya ini sangat-sangat membantu para KPM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, para KPM juga harus mengetahui bahwasanya sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial nomor 25/6/SK/HK.02.02/8/2021 tentang penambahan bantuan dan perluasan penerima bantuan sosial program sembako dalam masa PPKM tahun 2021, bahwasanya BPNT PPKM ini dialokasikan hanya selama 6 bulan. Artinya dengan sudah adanya terisi saldo pada saat ini untuk alokasi bulan Juli, Agustus, September itu sudah 3 bulan. Jadi ada 3 bulan lagi untuk alokasi Oktober, November, Desember yang akan diterima oleh para KPM BPNT PPKM. Ini sudah sesuai dengan keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Dikarenakan memang BPNT PPKM ini disalurkan oleh pemerintah dengan akibat dari semakin meluasnya pandemi COVID-19 dan ditetapkannya oleh pemerintah PPKM yang menghambat segala aktivitas sosial, aktivitas sehari-hari dalam mencari nafkah. Makanya diluncurkan, dan sasaran dari penerima BPNT PPKM ini adalah non BPNT reguler dan non bantuan sosial tunai maupun non PKH. Jadi para KPM harus mengetahui BPNT PPKM ini hanya selama 6 bulan. Jadi untuk di tahun 2022 itu KPM tidak akan menerima lagi BPNT. Jadi para KPM harus juga mengetahui, nanti tidak bertanya-tanya kenapa saya tidak ada saldo lagi di KKS BPNT saya. Ternyata setelah dicek, dilakukan penelusuran, KPM tersebut adalah KPM BPNT PPKM. Untuk tahun 2022 itu tidak ada dialokasikan lagi oleh Kementerian Sosial selaku penyalur dalam program bantuan sosial BPNT, dan juga untuk kedepannya tergantung dari kemampuan keuangan negara. Jadi para KPM bisa menyampaikan informasi ini dan juga bisa juga menyampaikan informasi ini kepada teman ataupun tetangga ataupun kawan yang penerima BPNT PPKM, agar tidak bertanya-tanya kenapa saya tidak dapat lagi BPNT di tahun 2022. Ini memang jangka panjang, informasi ini perlu diterima ataupun didapatkan oleh para KPM. Semoga informasi ini bermanfaat dan para masyarakat, para KPM bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Terima kasih. Mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, dan share supaya channel saya ini bisa berkembang. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.